Setiap karya cipta akan selalu memiliki tujuan kenapa ia diciptakan. Para musisi yang menciptakan sebuah lagu tentu memiliki motif dan tujuan kenapa ia menciptakan lagu tersebut. Seorang pelukis menciptakan karya seninya pasti dengan maksud dan motif dan tujuan tertentu. Bahkan kamu mungkin pernah punya sebuah karya cipta dan saya yakin kamu menciptakannya dengan sebuah motif, dengan sebuah tujuan tertentu. Lalu bagaimana dengan kita, manusia? Bukankah kita pun adalah sebuah karya cipta? Lalu apa tujuan kita diciptakan? Semua hal yang ada di dunia ini tidak mungkin ada dengan sendirinya atau menciptakan dirinya sendiri. Video yang sedang kamu tonton saat ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, tanpa ada yang membuatnya, tanpa ada yang mengeditnya, tanpa ada yang menguploadnya. Manusia ada di muka bumi karena ada yang menciptakan. Dialah Allah. Kamu dibekali oleh Allah dengan berbagai macam potensi yang sangat luar biasa. Bayangkan dari setetes air hina menjelma menjadi sistem canggih diri kamu saat ini. Struktur tulang, gumpalan daging, sistem pencernaan, serta lapisan kulit, hingga ditambah teknologi paling tinggi yang ada di dalam tempurung kepala kamu, otakmu. Kamu pun terus tumbuh dan berkembang menjadi kuat, lincah, tampan, dan rupawan, menjadi makhluk paling luar biasa yang pernah ada di muka bumi. Tapi pernahkah kamu bertanya, untuk apa Allah menciptakan kamu dengan dibekali semua potensi tersebut? Allah punya tujuan, bro. Allah punya tujuan spesial dari penciptaan kamu, dari penciptaan saya, dari penciptaan manusia di luar sana. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kamu, saya, dan orang-orang di luar sana, manusia di luar sana, itu sama, bro. Beribadah kepada Allah. Yang kedua, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjadi pengatur bumi, penyelaras bumi, pewaris bumi. Itulah tujuan dan maksud Allah menciptakan manusia. Pertanyaannya sekarang, seandainya ada manusia yang hidupnya tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya, bagaimana? Bayangkan, kursi kayu ini dulu dibuat oleh seorang tukang kayu, dan tukang kayu itu memiliki tujuan kenapa ia menciptakan kursi, yaitu untuk dijadikan tempat duduk. Bayangkan, seandainya kursi ini saya jadikan kayu bakar. Apa pendapat kamu? Tentu saja kursi tadi akan rusak karena sudah tidak sesuai dengan tujuannya. Apakah arang dan abu dari kursi tadi masih bisa kita sebut sebagai kursi? Kesimpulannya, jika sebuah ciptaan tidak memenuhi fungsi sebagaimana ia diciptakan, maka ciptaan tersebut akan rusak. Jika sebuah karya cipta tidak memenuhi tujuan dan maksud kenapa ia diciptakan, maka ciptaan tersebut dikatakan gagal. So, apakah kamu mau menjadi ciptaan yang gagal? Apakah kamu mau jadi ciptaan yang gagal? Tidak. Apakah kamu mau jadi ciptaan yang rusak? Tidak. Tentu tidak, karena kamu diciptakan dengan sebuah tujuan yang besar. Kamu diciptakan dengan sebuah tujuan yang spesial. Kamu diciptakan untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi gitu ya. Tapi aku suka malas kalau disuruh buat ibadah, bro. aku masih suka main PUBG. Aku masih suka main PUBG. Aku masih suka nonton drakor. Gimana dong? Well, jawabannya akan kita bahas di video berikutnya. So, stay tuned. Saya Anggriawan, and after this video, keep thinking. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.